Syarif Mekah ini mimpin sholat, ternyata bacaannya salah. Yang di belakang ada anak kecil langsung nyahut meluruskan bacaan Syarif Mekah, dan dia senang bacaannya terbantu. Selesailah sholat, ditanya siapa yang tadi meluruskan bacaanku. Menunjuklah orang-orang kepada Ahmad Khatib masih muda, karena dia sudah bisa berfatwa, sudah mengerti ilmu bahsul masail, qawaid fiqhiyah, usul fikih, maka dimintalah ngajar di Masjidil Haram. Lama-lama jadi mufti mazhab Syafi'i, jadi imam di Masjidil Haram. Orang yang tadinya hafalannya lemah, tapi kalau diajar pelan-pelan, tidak dipaksa, tidak dimarah-marahin berlebihan, ternyata jadi. Beliau hafalan punya, pemahamannya dalam. Itu kitab I'anatul Talibin semuanya di kepalanya. Kitab I'anatul Talibin kelas berapa belajarnya? Nggak ada. Kajian di luar sekolah, di luar ma'had ada, di dalam ma'had ada. Oh, harus ada. Terus fikihnya fikih apa? Fiqhul wadih. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Sya'rani itu mengatakan guru kita tidak hanya manusia, bisa jadi hewan, bisa jadi binatang, bisa jadi tumbuhan. Coba lihat pohon atau bunga di dalam ruangan. Itu pohon atau bunga mengarah kemana pucuknya? Pasti dia mengarah ke bagian cahaya. Memperhatikan nggak? Hah? Ini santri-santri jangan cuma baca kitab gundul, ya, kitab yang tertulis di alam semesta itu juga harus dibaca. Pohon atau bunga taruh dalam ruangan, dia akan mengarah ke arah timur atau mengarah kemanapun ada cahaya. Jadi pohon saja mencari cahaya. Kenapa kita tidak mencari cahaya? Ya. Mau teori atau cerita? Cerita. Siap dengerin? Bangunin yang tidur. Colek, gelitikin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari kisah Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah. Imam al-Bukhari yang dikenal pengarang Sahih al-Bukhari. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu ketika kecilnya pernah melihat lalu buta. Ketika berumur 5 sampai 6 tahun bahkan sampai 7 tahun ia buta. Ketika teman-temannya bermain, dia kemudian nabrak pintu, ingin main dengan temannya, tapi dia tidak bisa melihat pintu, akhirnya nabrak pintu. Ibundanya bernama Sayyidah Fatimah melihat imam kecil ini namanya Muhammad bin Ismail. Ayahnya sudah meninggal, ini anak yatim. Muhammad bin Ismail kecil nabrak pintu, kepalanya bengkak. Akhirnya ibunya sedih. Bukhari kecil mengatakan, wahai ibunda, ya Ummah, apa yang dilakukan teman-temanku? Aku ingin bermain dengan mereka. Ibunya melihat anaknya tidak bisa melihat, ketika mengejar teman-temannya malah nabrak pintu. Ibunya sedih, ibunya nangis. Maka dia gendonglah Imam Bukhari kecil. Dia gendong, dia usap-usap kepalanya.
Dia urut-urut badannya sembari dia berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sembari membaca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Biasa ibu-ibu di Uzbek, di Samarkand, mereka kalau punya anak mendendangkan salawat seperti ibu-ibu di Madura. Kalau baca salawat digelagukan ya? Gimana kalau ibu-ibu di Madura? Sallallahu ala Muhammad, gitu ya. Suaranya nggak enak tapi enak aja ya. Nggak enak menurut kita, tapi kan enak menurut anaknya. Yang penting anaknya bisa tidur. Tapi yang tertidur tidak hanya Imam Bukhari kecil, ibunya juga tertidur karena dia sedihnya lelah. Di dalam tidurnya ternyata kata tidak matanya, ternyata tetesannya jatuh di wajah Imam Ismail, Muhammad bin Ismail. Ketabang Umi gitu, Umi cantik ya. Ibunda Imam Bukhari heran. Meskipun kamu sudah dikembalikan Allah untuk agama Nabi Ibrahim, itulah agama Islam yang dibawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu besok ibunda dari Imam Bukhari mengatakan, wahai Muhammad bin Ismail al-Bukhari, besok aku akan bawa engkau kursus nahu saraf kepada seorang imam. Dulu belum ada pesantren. Pesantren itu adanya di Madura, nggak ada di Uzbek, nggak ada. Orang dulu ngaji kayak dulu ngaji seperti masyayikh kita dulu ada. Mereka ngaji ke syekh, selesai pindah ke syekh, selesai pindah ke kiai, begitulah terus. Imam Bukhari ngaji 6 bulan belajar bahasa Arab. Ternyata Imam Bukhari ini bukan orang Arab, dia orang Uzbekistan. Orang mana? Kotanya Bukhara, maka bernama Bukhari. Ini adinda depan saya bukan orang Arab kan? Paling ada 1-2 yang Arab-Arab hidungnya doang, ngomongnya belum tentu ya. Paling ngomong ana ente kif halak ya. Ana Indonesi aslan wa ta'allamtu min masyayikh Indonesi walhamdulillah takallamtu bil Arabiyya akthar min 20 sana. في كل يوم أدرس ساعتين بالعربية، وإن لم أدرس في الأزهر ولا في تريم ولا في دمشق ولا في مكة ولا في المدينة.
Itu karena setelah baca kisah Nabi Ibrahim datang ke dalam mimpi ibunda Fatimah, ya, ibunda Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Sepertinya depan saya nggak ngerti ya, yang ngerti yang sebelah kiri kanan ya. Pasti ada yang paham. Oh iya. Lalu Imam Bukhari setelah 6 bulan dia bisa berbahasa Arab, cuma 6 bulan loh. Imam Bukhari nggak belajar Alfiyah karena Alfiyah belum ditulis zaman itu. Maka ini bukan merendahkan orang yang senang belajar Alfiyah. Jangan terlalu berlebihan kepada kitab Alfiyah. Ya. Alfiyah itu kitab alat, ilmu alat, ilmu wasail. Ilmu itu dua, ada ilmu wasail, ada ilmu maqasid. Ilmu wasilah, sarana, alat, ada ilmu maksud. Tujuan belajar nahwu sorof apa? Tujuan baca Alfiyah apa? Untuk bisa baca kitab, ngerti yang dibaca. Ini kawan sudah hafal Alfiyah bolak-balik tapi nggak ngerti juga dia baca kitab apa. Menghabiskan waktu menghafal tapi kurang memahami isi Alfiyah. Nah, Imam Bukhari cukup 6 bulan. Ternyata memang belajar Alfiyah itu kalau rutin tiap hari cukup 6 bulan. Itu dilakukan oleh guru dari guru saya, namanya Syekh Husain Usairon Al-Lubnani dari Libanon. Husain Usairon ini langsung ketemu dengan Al-Imam Al-Qadi Yusuf An-Nabahani, pengarang kitab Syawahidul Haq dan Majmu'at Sholawat. Begitu juga pemegang sanad Dalailul Khairat, bahkan beliau mensyarah Dalail Khairat. Masih ketemu. Beliau awalnya seorang Syiah. Apa itu Syiah? Kelompok yang melebih-lebihkan Ahlul Bait lalu mencaci maki selain Ahlul Bait. Awalnya kelompok Syiah. Dia mau ngejek orang tarekat lagi zikir di Masjid Jami' di Lubnan. Maka dia lihat banyak orang zikir. Kalau zikir gimana? Tahlil gimana? Afdalu dzikri la ilaha illallah. Itu la ilaha illallahnya bergema. La ilaha illallah. Maka dia sengaja masuk masjid, dia duduk di tengah semua orang yang lagi berzikir. Niatnya mau mengolok-olok orang sedang tahlil. Siapa namanya? Husain Usairon Al-Lubnani. Di saat dia mencoba mengolok-olok, dia juga baca La ilaha illallah. Ketika dia baca illallah, matanya kedip. Ketika kedip tidak terbuka lagi, langsung dia merem. Ternyata di saat itu Allah ambil nyawanya sebentar. Seakan-akan mimpi, dia terbawa ke alam kubur, ketemu Munkar Nakir gak bisa jawab, disiksa di alam kubur. Tiba-tiba terjadi kiamat, padang mahsyar, tiba-tiba terjadi hisab, mizan, tiba-tiba jalan di sirat, jatuh ke dalam neraka. Ketika jatuh, dia sadar. Dia sadar ternyata orang sudah selesai baca la ilaha illallah. Itu Husain Usairon yang juga saya dapat sanad Sahih Bukhari dari beliau. Ya, kembali ke Imam Bukhari. Husain Usairon ini belajar Alfiyah selama 6 bulan, menghafalkan 2-4 bait setiap pagi, lalu setoran di sore hari. 6 bulan selesai. Imam Bukhari di zaman kitab Alfiyah belum ditulis. Beliau juga belajar nahwu sorof, ya, ilmu-ilmu balaghah selama 6 bulan. Kenapa bisa? Karena beliau fokus. Matanya hadiah dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Lalu
Ibunya mengatakan, besok engkau akan aku kirim kepada ahli hadis, namanya Imam Al-Baikandi Al-Bukhari. Siapa nama imamnya? Al-Baikandi Al-Bukhari. Diantarkanlah Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari kecil kepada Imam Al-Baikandi yang hafal sekitar 70.000 sampai 80.000 hadis. Berapa lama Imam Bukhari ngaji? Dan ngaji juga kepada gurunya yang lain, namanya Imam Al-Musnadi. Berguru bolak-balik, kadang sini, kadang ke sana, kadang ke sini, tapi rutin. Dalam setahun Imam Bukhari hafal 10.000 hadis. Imam Bukhari berguru kepada mereka selama 7 tahun. Coba dikalikan 10.000 kali 7 berapa? 70. Udah berapa lama nyantri di sini? Ada yang 5 tahun. Udah hafal berapa ayat? Yang pasti surat sepertiga Al-Quran, ya. Qul huwallahu. Baik. Imam Bukhari hafal 70.000 hadis dan faham isinya. Setelah 7 tahun dia mulai remaja, sekitar umurnya 14 atau 15 tahun. Ibunya mengatakan, wahai Muhammad, nama kecilnya Muhammad, bulan besok, ini bulannya bulan Syawal, bulan besok Zulqa'dah, kita berangkat ke Makkah menunaikan haji, sekaligus engkau belajar. Ternyata berangkatnya diawalkan. Berangkat dari Bukhara, nggak pakai bus lah ya, nggak pakai pesawat, pakai apa? Pakai, bukan jalan kaki juga, kempor kakinya ntar, pakai onta. Lamanya bukan main, tapi Imam Bukhari optimis. Dia punya harapan. Dia mendengar di Mekah masih hidup seorang murid dari Imam Syafi'i, namanya Al-Imam Abdullah ibn Zubair. Siapa nama imamnya? Abdullah bin Zubair. Diperkirakan wafatnya tahun 220 Hijriah. Ketemunya sebelum tahun 220. Imam Bukhari berharap bertemu murid Imam Syafi'i. Setiap mampir di suatu kota, ya, dari Bukhara turun ke Persia, Naisapur, Baghdad, sampai kemudian kepada Makkah, adalah sekitar 2,5 bulan atau 2 bulan. Jadi dari Syawal, Zulqa'dah pas musim haji. Tahu nggak kalian hadis apa yang didengar Imam Bukhari di sana? Hadis yang mungkin adinda para santri ini meremehkannya. Apa hadisnya? Hadis innamal a'malu binniyah. Imam Bukhari mau dapat hadis ini 2 bulan perjalanan. Cuma mau dapat hadis ini dari murid Imam Syafi'i bernama Abdullah bin Zubair. Jadi satu hadis didapatkan 2 bulan. Adinda santri ini dalam sehari berapa ilmu? Banyak atau sedikit? Banyak, ya. Perlu naik onta nggak? Tapi karena saking banyak ilmu, kurang beramal. Imam Bukhari sedikit mendapatkan hadis tapi banyak amalnya. Maka beliau abadikan kisah beliau berjalan ke Mekah, naik onta ke Mekah, anak yatim. Dia tulislah kitab hadis Sahih Al-Bukhari, dan hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Ternyata Abdullah bin Zubair tidak dengar sendiri, dia juga mendengarkan dari gurunya Sufyan bin Uyainah. Waktu dulu dibawa oleh Imam Bukhari, oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya orang-orang khidmah, yang khidmah kepada beliau namanya Abdullah bin
Zubair, yang bawain kitabnya, yang rapiin sendalnya, yang nyediain makannya, ini Abdullah bin Zubair. Maka di mana Imam Syafi'i berguru, Imam Abdullah bin Zubair juga ikut berguru. Ini untungnya orang khidmah. Ini untungnya orang berkhidmah. Orang pinter aja nggak cukup, dia harus khidmah. Orang pinter nggak khidmah jadi sombong. Maka berkhidmah ini bisa menghancurkan kesombongan. Ya? Jadi ketika adik-adik ini diminta oleh pesantren berkhidmah, itu bukan untuk pesantren, tapi untuk kita. Ya, jangan merasa dapat beban. Khidmah itu jangan nunggu tamat, dimulai dari sekarang. Terlihat ada satu sampah, ambil, pindahkan ke tong sampah. Itu sudah khidmah. Ada rumput di depan majelis, di depan sekolah, di depan kelas, cabut, itu sudah khidmah. Jadi khidmah itu bukan hanya ngerapiin sendal guru, tapi juga membuat pandangan guru tidak rusak ketika ada sampah. Inilah keberkahan Abdullah bin Zubair. Maka beliau pun akhirnya sebelum wafatnya sempat menulis kitab judulnya Al-Musnad. Apa judul kitabnya? Al-Musnad. Kitabnya sudah dicetak, cuma tidak semua orang mendapatkannya. Imam Bukhari tadi gak punya penglihatan, jadi dapat penglihatan. Jaraknya jauh, yatim, bisa berguru kepada Imam Abdullah ibn Zubair. Masa masih punya ayah, masih punya ibu, pengennya pulang ke rumah mulu. Udah pulang bukan belajar, malah main game mulu. Coba Imam Bukhari seumur kalian sudah hafal 70.000 hadis. Kalian seumur ini gimana? Arba'in aja susah ya? Ya. Dan bisa dibayangkan di luar sana ada orang-orang seumur kalian masih sibuk main game. Bener? Masih sibuk pacaran, masih sibuk YouTuber. Nanti mau jadi apa itu? Karakternya jadi apa? Kalau jadi gamer mungkin, tapi karakter dia nanti jadi apa? Itu baru satu kisah. Kisah siapa? Imam? Ada murid Imam Bukhari, namanya Ibnu Khuzaimah. Siapa namanya? Ini cerita orang optimis. Saya baru dapat judulnya waktu di mobil ya. Ya, kita ceritakan saja pengalaman saya termotivasi oleh imam-imam ini. Imam Ibnu Khuzaimah beliau mendengar di Irak ada seorang imam, bukan lagi murid Imam Syafi'i, tapi murid gurunya Imam Syafi'i. Berarti temannya Imam Syafi'i, namanya Qutaibah. Siapa namanya? Ini namanya harus dihafalin ntar ya. Gurunya Imam Syafi'i siapa? Gurunya Imam Syafi'i siapa? Enggak. Gurunya Imam Syafi'i namanya Malik. Imam Malik punya murid, umurnya panjang, namanya Qutaibah. Imam Qutaibah ini didatangi oleh Ibnu Hibban, remaja, ya seumuran kalian inilah, umur masih remaja, masih galau. Orang sibuk main-main, nge-game, dia sibuk cari guru. Berarti dia nggak nyantri juga, karena nggak ada pesantren zaman itu. Dulu santri itu ngalong semua. Dicarilah guru namanya Qutaibah. Dulu nggak ada KTP, nggak ada GPS, coba bayangkan. Nggak ada Grab, nggak ada Gojek, nggak ada peta, nggak ada, semua itu nggak ada.
Ibnu Hibban muda nekat, dia punya semangat yang tinggi. Apa kata dia? Saya harus ketemu dengan Imam Qutaibah. Aku ingin belajar kepada Imam Qutaibah. Ingin belajar apa? Belajar sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah, sampailah di Baghdad. Lama sekarang mencari, ketemulah satu gang. Ternyata itu gang rumah Imam Qutaibah. Ini adalah tahun 240 Hijriah. Tahun berapa? Pusing nggak nyebut angka? Kalau angka fulus, pusing nggak? Seneng ya? Sama kita ya. Tahun 240 awal, ini awal. Imam Ibnu Hibban mengetuk pintu rumah Qutaibah. Diketuk pintu, Imam Qutaibah ada sepuh. Dia lihat, ada apa wahai ananda? Anda siapa? Dijawab oleh Ibnu Huzaimah, Ana Ibnu Huzaimah ya Sayyidi. Wahai tuan, wahai kiai, aku adalah Ibnu Huzaimah. Hendak belajar hadis kepada tuan. Dilihat mukanya masih culun. Tahu culun? Orang Arab tuh kalau belum berjenggot itu belum dewasa ya. Tapi kalau orang kita jenggotnya dicukur. Orang Arab sekarang juga jenggotnya dicukur. Zaman sudah berubah. Yang masih manyangin masih banyak. Apa kata Imam Qutaibah? Kata Imam Qutaibah, ada satu syarat engkau berguru kepadaku. Bertanyalah Imam Ibnu Huzaimah, apa itu wahai tuan? Aku akan lakukan. Coba dengarkan. Imam Qutaibah mengatakan, Iqra'ul Qur'an. Iqra' bahasa Arab itu artinya ihfazul Qur'an. Kumpulkan Quran lalu hafalkan. Itu arti Iqra' di lafaz ini. Wala ta'ti ilayya illa ba'da ma qara'tal Qur'an kullah. Jangan datang ke hadiratku, jangan datang ke majelisku kecuali engkau sudah hafal semua Al-Quran. Maka Imam Ibnu Huzaimah semangat. Besok dia cari guru yang bisa membimbingnya hafalan. Betul, dia menghafal tidak sampai 6 bulan sudah khatam. Ya, ada beberapa orang diberikan Allah kemampuan menghafal Quran 6 bulan. Itu sudah paling cepat. Maka saya nggak percaya kalau ada 40 hari, nggak percaya. 6 bulan saya masih percaya. Ini Ibnu Huzaimah, imam yang belum kena micin, belum kena gim, ya, belum kena perisa-perisa makanan, belum kena pornografi, belum kena Facebook, belum kena Instagram, TikTok, belum kena. Itu 6 bulan. Masa anak sekarang bisa 40 hari? Hebat sekali ya. Ternyata benar, 6 bulan dia hafal. Dia datang kepada Imam Qutaibah. Imam Qutaibah sudah tambah sepuh. Apa kata beliau? Satu syarat lagi engkau belum lakukan. Kaget Ibnu Huzaimah, dia sudah menggebu-gebu belajar hadis. Ternyata belajar ilmu tidak boleh menggebu-gebu, gak boleh nafsu. Imam Qutaibah mengajarkan Ibnu Huzaimah supaya tidak nafsu. Gimana caranya? Beliau mengatakan, Iqra'il Qur'an fi khatmah wahidah, fi raqa'ah wahidah. Bacalah Quran wa qra'aha fi raqa'ah wahidah. Engkau wajib khatam 1 rakaat. Akhirnya Ibnu Huzaimah mengatakan, baik tuan. Enggak protes dia, enggak marah dia. Dia kemudian pulang. Dia riyadhah selama beberapa bulan. Bulan pertama dia coba 1 rakaat, sanggupnya cuma 5 juz. Udah keburu subuh. Bulan kedua nambah jadi 10 juz.
bulan ketiga naik menjadi 15. Begitulah terus sampai di bulan kelima stagnan antara 25 juz sampai 28-27 juz. Gak bisa khatam, keburu azan subuh. Berarti sholatnya sudah habis, sholat malamnya. Dia langsung ruku, langsung dia witir. Maka dia minta, ya Allah, guruku mensyaratkan aku harus khatam 1 rakaat. Bantulah aku ya Rabb. Ya munazzil Al-Quran, wahai yang menurunkan Al-Quran. Maka di bulan terakhir, bulan ke-6, dia pun berdoa lalu langsung sholat malam itu. Ternyata pas minal jinnati wan nas, langsung azan subuh, dia langsung ruku. Disitulah giran Imam Ibnu Khuzaimah remaja, yang masih remaja. Selesai sholat dia bersyukur, dia sholat subuh. Esok pagi dia bersegera berangkat kepada Imam Qutaibah yang dia sudah tinggalkan 6 bulan yang lalu. Sampailah di gang pintu rumah Imam Qutaibah. Diketuk-ketuklah pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi apa yang terjadi? Gak ada yang nyahut suara yang punya bass. Yang nyahut selalu suara perempuan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gak ada lagi suara Waalaikumsalam. Udah gak ada suara itu. Ketika dibuka pintu, ternyata itu pembantu daripada Qutaibah yang masih tinggal di sana, yang mengabdi kepada keluarga Qutaibah. Bertanya Ibnu Khuzaimah, wahai wanita, wahai perempuan, manakah guruku Imam Qutaibah? Apa kata si perempuan? Qalat jariyah, Qutaibah. Ditunjuk, wa asyarat ila tarfi al-ard. Lalu dia menunjuk ke ujung tanah. Tuh Qutaibah. Menolehlah Ibnu Khuzaimah. Yang dia lihat tidak ada. Gak ada. Mana Qutaibah? Ditunjuk tuh yang di dalam tanah. Disitulah Ibnu Khuzaimah badannya kemudian bergetar. Ternyata guru yang dia tunggu-tunggu sudah ditanam dalam tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya beliau ridha. Dia datang ke sudut tanah. Dia kemudian sholat janazah qadaan. Itu boleh. Sembari meneteskan air mata, dia berdoa, ya Allah, ampuni guruku ini. Berkah beliau aku hafal Quran. Tidak hanya hafal Quran, berkah beliau aku khatam 1 rakaat 30 juz. Berkah beliau ya Allah, aku dengar 1 kalam tidak pernah lupa. Ternyata inilah ilmu Imam Qutaibah. Sampai tuanya Imam Qutaibah tidak pernah pelupa. Karena beliau tirakat khatam Al-Quran. Ibnu Khuzaimah ketemu Imam Bukhari. Walaupun dia sedihnya bukan main, dia kemudian ketemu Imam Bukhari. Apa kata Imam Bukhari? Ini anak hadar rajul, hadar sabi, zakiyun jiddan. Ini anak kok cerdas sekali. Bahkan Imam Bukhari mengambil berkah, mengambil sanad hadis dari anak muda ini. Di saat itu umurnya baru belasan, baru 15-16 tahun. Sedangkan Bukhari wafat 256, lahir 194. Jadi berapa tuh Ustaz? Tahun 240 berapa tuh umur Imam Bukhari? 194 lahir. 240 umurnya berapa? Hah? Ulama. Antum tinggal tulis saja. Katanya tuh apa? Sama kayak Imam Suyuti ya. Imam Suyuti itu mengatakan, saya kalau ngitung-ngitung kepala kayak mau pecah. Tapi tafsir Quran jalan. Ini bukan alasan untuk antum gak belajar matematika ya. Coba hitung 194
tahun 240 umurnya berapa? Tinggal ditulis doang. Ya. Berapa umurnya? Imam Bukhari lah. 46. Dari tadi belum selesai. Kok gemetar gitu, Ustaz? Tangannya getar gitu. Aman. Jadi berapa? 46. Di tahun 50-an, 250-an, Imam Bukhari ketemu Ibnu Hibban. Pas ketemu, Imam Bukhari kemudian berguru juga kepada anak kecil ini. Karena Imam Bukhari mendengar gurunya Imam Ahmad mengatakan, laisa minna, bukan orang ahli hadis jika tidak mau berguru kepada yang lebih tua, yang seumuran dan yang lebih kecil. Jadi orang alim itu dari dulu tidak hanya berguru kepada senior, tapi juga berguru kepada temannya, bahkan berguru kepada muridnya. Dan beliau yanwil hadisain an Imam Ibn Hibban. Ya. Ada sekitar 2 riwayat yang dia ambil daripada Imam Ibn Hibban. Setelah bertemu Imam Bukhari, Imam Ibn Hibban pun terinspirasi. Ternyata Imam Ibn Hibban itu melihat ada keberkahan ilmu para guru pada Bukhari. Gurunya itu namanya Qutaibah, juga dulu pernah mengajar Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu Ibnu Hibban menulis juga kitab judulnya Sahih Ibnu Huzaimah, ya. Ibnu Huzaimah juga nulis kitab judulnya Sahih Ibnu Huzaimah, ya. Tukar-tukar deh karena udah ngantuk. Imam Ibnu Huzaimah wafat tahun 311 Hijriah. Imam Bukhari sudah lama wafatnya, tahun 256 Hijriah. Tapi beliau tidak bisa lupa gurunya Imam Bukhari. Ya, begitulah murid selalu ingat kepada guru. Ini baru 2 kisah. Mau nambah? Kita cukup? Ngantuk? Beneran mau nambah? Iya, tapi dalam hatinya enggak. Dulu ada lagi seorang syekh yang semasa dengan Syekhana Khalil, namanya Syekh Ahmad Khatib. Dia orang Minangkabau, hafalannya lemah. Orang Sumatera, hafalannya lemah. Ya, kalau tadi Ustadz katanya dhaif fi ilmil hisab, tapi suka ngisap ya? Enggak. Waduh, antum dhaifnya 2 kali dong. Afwan Ustadz ya. Ahmad Khatib bertemu dengan syekh dari Makkah, namanya Syekh Utsman Bakri. Syekh siapa? Bakri, bukan Umar Bakri ya. Syekh Utsman Bakri datang ke Sumatera Barat, ke Sumatera, ke Minangkabau. Lalu beliau meminta kepada ayah Syekh Ahmad Khatib untuk mengut anaknya, tolong izinkan aku bawa anakmu ke Mekah. Kata ayahnya, anak saya hafalannya lemah, susah. Gak apa-apa, saya tanggung. Maka dibawalah ke Mekah. Bergurulah beliau kepada Utsman Al-Bakri. Tapi umur ternyata di tangan Allah. Utsman Al-Bakri tufiya wa balagat manah, sampailah umurnya, dia wafat. Maka diserahkan pengajarannya kepada adiknya, kepada saudaranya, ya. Abu Bakar Syata atau Bakri Syata. Jadi
tadi namanya Utsman Bakri Syato, yang ini Abu Bakar Syato. Dididiklah, ternyata anak-anak itu, santri itu kalau lemah di satu bidang, dia kuat di bidang lain. Pasti Ustadz ada kuat di bidang tertentu ya. Salah satunya bisa duduk samping saya, berarti dia kuat juga ya. Biasanya yang duduk di samping itu gemeteran dulu ya, udah gempa dulu. Kita kira ada gempa dari mana, ya? Ternyata badan kita yang gemeteran. Berarti ada kekuatan lain. Syekh Bakri Syato kemudian mengambil alih Syekh Ahmad Khatib muda, dididiknya untuk memahami persoalan fikih, bahsul masail kata orang sekarang. Ternyata Ahmad Khatib muda suka cari-cari masalah, bahsul masail. Berarti ini pada suka cari masalah. Namanya apa? Bahsul. Jadi kita ini suka cari-cari, masalahnya belum terjadi udah dicari-cari dulu. Bahsul masail. Di luar yang dibayangkan oleh ayahnya, ternyata Syekh Ahmad Khatib juga menghafal walaupun tidak lengkap. Tapi hafalannya bagus. Suatu kali dia dibawa oleh gurunya dan oleh ayah angkatnya di Mekah untuk bertamu kepada Syarif Mekah. Syarif Mekah itu bupati lah ya, bupati di Mekah. Syarif Mekah ini mimpin sholat, ternyata bacaannya salah. Yang di belakang ada anak kecil langsung nyahut, meluruskan bacaan Syarif Mekah, dan dia senang bacaannya terbantu. Selesailah sholat, ditanya siapa yang tadi membereskan, meluruskan bacaanku. Menunjuklah orang-orang kepada Ahmad Khatib masih muda, karena dia sudah bisa berfatwa, sudah mengerti ilmu bahsul masail, qawaid fiqhiyah, usul fikih, maka dimintalah ngajar di Masjidil Haram. Lama-lama jadi mufti mazhab Syafi'i, jadi imam di Masjidil Haram. Orang yang tadinya hafalannya lemah, tapi kalau diajar pelan-pelan, tidak dipaksa, tidak dimarah-marahin berlebihan, ternyata jadi. Beliau hafalan punya, pemahamannya dalam. Itu kitab I'anatul Thalibin semuanya di kepalanya. Kitab I'anatul Thalibin kelas berapa belajarnya? Nggak ada. Kajian di luar sekolah, di luar ma'had ada, di dalam ma'had ada. Oh harus ada. Terus fikihnya fikih apa? Fiqhul wadih, Al-Bajuri. Oh bagus juga. Hasyah Al-Bajuri. Oh jalurnya jalur Misri berarti ya. Kitab I'anatul Thalibin diajarkan di banyak pesantren, di banyak halaqah. Termasuk saya waktu saya masih remaja, saya biasa khaib dari sekolah. Jadi dulu sekolahnya sekolah negeri. Setiap hari Jumat tidak libur. Saya keluar misi Pak Guru, keluarnya misi pergi ke WC. Tapi nggak balik-balik, karena nggak jauh dari madrasah saya ada halaqah I'anatul Thalibin. Saya ngaji dari kecil kitab I'anatul Thalibin. Dulu penasaran nih yang ngarang siapa? Ternyata guru dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, namanya Abu Bakar Syato atau Bakri Syato, orang Mekah. Beliau adalah guru dari Syekh Hadar Khalil. Beliau juga guru dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Guru juga daripada ulama-ulama di Sumatera, di Banjar, di Lombok, di mana-mana. Ya. Adinda para santri yang dimuliakan Allah, lihat mereka. Yang pertama anak yatim, tapi jadi imam, bukan orang Arab, tapi kemudian
kitabnya dibaca di mana-mana, menjadi standar ulama ahli hadis. Lihatlah imam kedua, Imam Ibnu Khuzaimah, anak muda pemburu pemburu sanad. Dia tidak ada yang membimbingnya, dia cuma bertanya kepada banyak orang lalu dia kejar. Hanya orang-orang yang begini yang jadi imam. Maka sebanyak itu anak muda di zaman Ibnu Khuzaimah, hanya Ibnu Khuzaimah dan beberapa kawan yang terkenal. Ibnu Khuzaimah, Imam Tabari, Ibnu Suraij, cuma beberapa yang terkenal. Yang lain tidak nyampe namanya hari ini. Kenapa? Dulu mereka sibuk main game di zamannya. Dulu mereka sibuk jalan-jalan gak penting di zamannya. Beda dengan Ibnu Khuzaimah, setiap jalan dia mengambil sanad, dia belajar. Maka pelajaran dari mereka yang sangat optimis itu, termasuk Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang sangat lemah hafalannya, tapi jika dididik dengan baik, semuanya berujung baik. Inilah barangkali terjemahan saya tentang optimis. Optimis itu, al-optimis huwa, boleh nggak begitu bahasa Arabnya? Al-optimis huwa husnuzan billah wathiqatun nafs wa adamul qunuti min rauhillah. Coba diterjemah. Pertama apa? Husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, siqatu bin nafs. Yang ketiga, adamul qunut min rauhillah, tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, tidak pernah patah semangat, himmahnya tinggi. Ya. Dan saya perlu kasih tahu antum semua, saya bukan tamatan pesantren, baru nyantri waktu mahasiswa. Dulu minta nyantri, ayah saya bilang, bapakmu PNS gajinya nggak cukup, anak 4 semuanya sekolah, udah sekolah di sini aja. Saya nggak pernah nyantri, maka saya nyuri-nyuri belajar kitab I'anah, nyuri-nyuri belajar hikam, karena saya tahu ini susah dapatnya, sekali dapat tidak kita lepas. Tapi betapa tidak bersyukurnya seorang santri hidup di pesantren, gurunya mahir, bisa berbahasa Arab, jago kitab gundul, tapi santrinya leyeh-leyeh, santai-santai, santrinya nggak semangat. Makanya nggak jadi. Orang pesantren nggak jadi, himmahnya nggak kuat. Apa arti himmah? Semangat. Ya. Dulu saya mengatakan, seandainya aku di pesantren mungkin lebih cakep dari ini kali. Dijawab sama kawan saya tamatan pesantren, kalau Anda di pesantren mungkin bodoh seperti kami. Maksudnya gimana? Kami dulu main-main di pesantren, bahkan kami melawan kepada guru, akhirnya kami tidak diberkahi. Ini tips terakhir, kalau dihukum sama guru jangan melawan ya. Jangan pernah di hati ada kalimat awas kau. Jangan pernah ada dalam hati membangkang kepada guru. Disuruh push up kita, disuruh nyuci. Lakukan aja, insya Allah diberkahi. Orang-orang yang menikmati hukuman itu adalah orang-orang yang disebut ridho. Orang-orang ridho ini nanti yang akan jadi benar. Tapi kalau lari dari hukuman, coba aja lihat. Nanti kalau dia tamat pesantren, dipanggil Pak Polisi dia lari, dipanggil KPK dia lari, pura-pura sakit. Jadi pejabat atau pura-pura sakit. Berarti dulu kalau dia pernah nyantri, disuruh dihukum pura-pura sakit perut biar masuk UKS. Ada yang begitu gak? Pura-pura sakit ketika dihukum. Banyak tuh, ada yang meletup
dimakan Allah. Yang putus asa, tidak punya semangat, akhirnya lahirlah lawan dari optimis. Namanya apa? Pesimis. Yang pesimis itu semenjak dulu namanya iblis. Iblis itu nama lainnya Iyas. Apa arti Iyas? Al-aisu min rahmatillah. Itu nama kecilnya dia tuh. Jadi kata iblis, ya sudahlah, kacau-kacau sekalian, durhaka sekalian, rusak sekalian. Nah, ini quote terakhir dari Sayyidina Musa. Hadis di Sahih Bukhari. Nabi Musa protes ke Nabi Adam. Apa kata Nabi Musa? Kamu ya Nabi yang karena engkau kami terusir dari surga. Jadi Nabi Musa pernah ngomong begitu kepada Nabi Adam. Itu ketemunya di langit. Apa kata Nabi Adam? Oh ini ya Nabi yang pintar bisa bicara kepada Allah, tapi tidak mengerti takdir, bahwa aku sudah ditakdirkan akan keluar dari surga apapun caranya. Ketika Nabi Adam terusir dari surga, beliau menyalahkan siapa? Nyalahin setan nggak? Nah ini kalian kalau gagal nyalahin siapa? Nyalahin guru. Itu pesimis. Ketika ada kesalahan nyalahin teman, itu orang pesimis, tidak optimis. Orang optimis berani bertanggung jawab, bahkan berani memikul kesalahan temannya. Nabi Adam mengatakan Rabbana zalamna, ya Allah kami yang zalim. Sedangkan iblis nggak pernah mengaku zalim. Ya Allah kami salah, tapi iblis tidak pernah mengaku salah. Maka ciri-ciri orang optimis, dia sangat berbaik sangka kepada Allah, dia mengaku salah, dia sadar terhadap kesalahan dirinya, bahkan mau memikul kesalahan orang lain. Semoga di antara adinda ini tidak ada yang mewarisi iblis. Semoga semuanya mewarisi sifat Nabi Adam yang selalu berharap kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, percaya diri dan tidak berputus asa. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih kepada beliau. Ternyata alhamdulillah dengan tanpa terasa melalui penyampaian lewat kisah-kisah yang disampaikan oleh beliau, maka nilai-nilai dari optimisme sudah masuk ke dalam diri kita. Dapat kami tarik benang merahnya bahwa optimis adalah bagaimana kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita percaya diri, at-thiqah bin nafas, dan yang ketiga adalah tidak adamul qunut, tidak putus asa. Dan setiap apa yang terjadi, maka hal itu merupakan konsekuensi dari setiap tindakan diri sendiri, tidak dilemparkan ke orang lain. Seperti yang digambarkan oleh beliau dalam sejarah-sejarah para guru, para ulama, tadi mulai dari Imam Asy-Syafi'i, bagaimana beliau yang merupakan seorang anak yatim, bahkan sampai pernah hilang penglihatan, begitu gigihnya, optimis, bukan hanya beliau tapi juga dukungan dengan orang tua, sehingga beliau sukses menjadi imam hadis. Selanjutnya ada Ibn Huzaimah yang selalu siap optimis dengan apa yang disyaratkan oleh gurunya, sehingga beliau juga menjadi orang yang luar biasa. Dan yang terakhir ada dari ulama dari bangsa kita, yaitu Syekh Khatib Al-Minangkabawi, yang mana beliau lemah di bidang hafalan, tapi dengan kegigihannya maka beliau menjadi imam di Masjidil Haram sampai bisa ngajar di situ. Ini berangkat dari semua yang sudah dipaparkan panjang lebar oleh beliau, maka sekalipun kita kaum santri selalu berpijak di bawah, kakinya selalu di bawah, akan tapi himmahnya tetap melanglang tinggi. Dan untuk lebih
menyempurnakan nalar-nalar yang sudah diberikan beliau tadi melalui kisah-kisah ini, maka saya selaku moderator memberikan kesempatan kepada seluruh audiens untuk menanyakan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti atau sesuatu yang kurang jelas ataupun sesuatu yang perlu disampaikan, ditanyakan kepada beliau. Maka kami persilahkan dimulai dari audiens sebelah kanan dulu. Oh ya, monggo dipersilahkan. Langsung ke depan panggung. Terus penanya kedua kami ambil dari di audiens bagian tengah. Monggo dipersilahkan. Untuk langsung mendampingi penanya, ya monggo dipersilakan. Ini yang di depan yang berdiri paling, ya oke, sampai ya, monggo fadhol. Terus yang terakhir, yang ketiga untuk di sesi pertama ini, monggo kami ambil dari sebelah barat panggung. Mungkin ada baik dari penitia ataupun dari santri yang posisinya di sebelah barat panggung. Kalau tidak ada, maka yang sempat, iya oke, sampean yang juga berdiri barusan dipersilakan maju. Teman-teman stick crew mungkin mic-nya dipersilakan kepada penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ini dari IKABA Kokoh Bangkalan. Satu pertanyaan buat Buya yang terhormat. Mohon penjelasan tentang korelasi antara doa, sunatullah, dan kerja keras. Bagaimana cara mengkolaborasi ketiganya dalam bingkai optimisme? Karena fakta atau contoh misalnya, doa dari 270 juta rakyat Indonesia berbanding 70 juta orang Thailand tak mampu mengubah skor 4-0 dari timnas kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya yang kedua dipersilakan. The power of doa dipertanyakan. Monggo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Zayyadi. Baik, langsung saya Buya. Yang saya pertanyakan di sini adalah, tadi Buya menjelaskan tentang Syiah. Yang saya pertanyakan di sini adalah, mengapa dari kaum Syiah membenci Sayyidina Abu Bakar dari kaum Syiah? Oke, satu pertanyaan dan monggo dipersilakan untuk penanya yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fadli min Bujur Tengah. Terhormat Abuya, sebelum bertanya khususnya untuk panitia, apa boleh saya suan pada beliau? Karena jujur pribadi sangat mengagumi beliau. Kalau diizinkan, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin nanti kesempatan di bawah. Langsung ke pertanyaan. ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 3 kisah yang diceritakan beliau tadi, pertama yang saya tanyakan, karena di zaman sekarang sudah krisis moral, cara mencari guru yang betul-betul membimbing secara akhlak dan amaliyah, itu ciri-cirinya seperti apa, Bu?
Dan yang kedua, di umur berapakah kita pantas untuk lebih mengenal tentang tasawuf? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 penanya dengan masing-masing 1 pertanyaan untuk 2 penanya pertama, Buya, dan 2 pertanyaan untuk penanya yang terakhir. Dari atas nama Zaini dari Ikaba Kokop ya barusan. Ikaba ini merupakan ikatan alumni Bata-Bata dari Kecamatan Kokop, tentang korelasi antara doa, takbir, dan kenyataan. لا يسمى الدعاء إلا إذا وافق بين الداعي والمدعو. Tidak disebut doa. Doa itu kan manggil. Kalau tidak ada muwafaqah, koneksi antara yang meminta dengan yang diminta, doa sih, ya Allah ya Allah, tapi nggak ada rasa koneksi kepada Allah. Mintanya ke tembok, bayangin batu bata segempat, nggak koneksi kepada Allah. Karena jaminannya dalam hadis Imam Tirmizi jelas, innallaha, sesungguhnya Allah, la yujibu, tidak menjawab, mengijabah doa min qalbin ghafil, dari kolbu yang lalai. Ya, lagi main bola, kolbunya koneksi ke Allah atau lalai? Jangan-jangan sholat aja nggak jelas tuh. Ya, nonton bolanya pakai bismillah nggak tuh? Yakin nggak 270 juta orang berdoa? Saya nggak ikut doa karena saya tahu ini bakal kalah. Saya nggak ikut doa. Malu kita meminta sesuatu yang Allah menginginkan berbeda. Namanya nggak ridho. Dan ciri-ciri daripada doa itu mustajab idza utliqal lisan, jika lisan ini dibuat lancar. Utliqa itu dimulai dari kolbu kita yang mulai lepas, disebut khatir rabbani. Ada bisikan di dalam kolbu, Allah lah yang membisikkan lewat ruh menyampaikan ke dalam kolbu bahwa mintalah ini. Jadi meminta itu yang sudah pasti. Lalu apa hubungannya takbir dengan doa dan kerja keras? Takbir itu bahasa Arab, artinya ukuran. Takbir itu ada 3 macam. Ada takbir alam khalqiyah, itu di Lauh Mahfuz, dikeluarkan dari kalam kun, tumbuhnya dari 2 sifat kudrah dan iradah Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu kudrah iradah adanya di alam khalqiyah, alam penciptaan. Kita ini puncaknya ada di Lauh Mahfuz, dan itu sudah kering, nggak bisa dirubah. Terus ada takdir arsyah namanya, takdir arash. Lauh Mahfuz itu cuma di atas langit, di bawah arash. Arsullah itu disebutkan Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman istawa. Istawa itu kalau secara harfiah merata-rata, bukan membata-bata ya. Bata artinya apa? Batu. Oh gitu. Berarti beda dengan rata ya. Istawa, Allah itu rahmannya merata pada alam semesta.
boleh juga disebut dengan takdir rahmaniyah. Takdir apa? Takdir rahmaniyah ini kalau kata ahli ma'rifat disebut jaiznya Allah. Allah mentakdirkan bukan dengan ukuran qudrah iradah, bukan ukuran pahala siksa, tapi ukurannya sayang. Contohnya Imam Bukhari tadi itu dapat takdir namanya takdir rahmaniyah. Harusnya dia buta, gak bisa, tapi Allah geser takdirnya kepada takdir rahmaniyah. Ada lagi takdir, saya nggak boleh sebut istilahnya ya, tapi boleh disebut takdir qadimiyah, takdir qadimnya Allah. Nah, itu hanya Allah yang tahu. Jadi apa hubungannya? Mungkin di takdir Lauh Mahfuz ini tidak bisa dirubah. Cuma kita kan nggak beralih kepada takdir yang kedua, takdir rahmaniyah. Akhirnya tetap saja berapa orang tadi yang doa? 200 loh. Masa sih sebanyak itu doa? Sudah kerja keras. Mungkin kerja kerasnya mereka orang-orang yang bertanding itu lebih kuat daripada yang kita doakan. Jangan salahkan Allah Ta'ala ya. Jangan sampai ada kalimat kayaknya Allah nggak dengar, atau ada kalimat sepertinya doa tidak bermanfaat. Coba baca kitab Hikam. Dalam kitab Hikam Imam Ibn Athaillah mengatakan, jangan engkau sibuk memikirkan tuntutanmu, tapi perhatikanlah adabmu saat menuntut kepada Allah SWT. Saya yakin adab orang menonton saya itu ya belum tentu doanya sesuai dengan adab-adab yang Allah ajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah jawaban dari beliau tentang doa. Ciri-ciri doa yang mustajab itu ketika lisan kita digerakkan dengan sendirinya, berarti memang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala sudah siap dengan ijabahnya. Ketika lisan kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta, maka berarti yang diminta sudah disiapkan untuk diberikan. Satu lagi lupa. Sebelum kita doa, Allah sudah tahu belum apa yang mau kita minta? Terus untuk apa doa? Sebelum kita doa, Allah udah tahu belum? Atau doa itu ngasih tahu ke Allah? Apakah doa itu memberitahu Allah? Enggak. Kalau doa memberitahu Allah, itu bahaya. Berarti kita ini bosnya Allah. Allah itu pelayan kita. Begitu nggak? Nah, kebanyakan santri doa, guru doa, orang awam doa, dia berpikir Allah ini lupa, maka dia ingatkan. Sebelum dia doa, Allah sudah tahu. Makanya biasanya ketika dia meminta di luar yang itu, tidak ada koneksi antara batinnya. Di sini santri boleh ngerokok ya? Dengan batasan umur tertentu. Masya Allah, keren ya. Ahlul hisab. Ahlul hisab. Antum nggak ahlul hisab? Enggak ya? Kalah dia. Dan doa minoritas juga belum tentu lebih lemah daripada doa mayoritas seperti yang disampaikan barusan. Apalagi orang yang lebih banyak berdoa, ternyata kekuatan doanya itu masih lebih dikalahkan oleh kekuatan doa yang lebih sedikit. Dan mungkin lebih jauh lagi ya, apa mungkin ada ijabah ammah, ijabah khosoh dalam doa? Tergantung kader tadi. Iya. Ijabah khosoh pakai rahmaniyah, ammah pakai Lauh Mahfuz. Jadi tidak ada yang salah dengan doa kita, dan sebagian yang ikut berdoa untuk memenangkan Indonesia itu saya. Ternyata mungkin doa saya juga tadi itu tidak berangkat dari hati yang benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa berangkat dari ego yang berdoa atau hal yang lain. Seperti itu. Dan selanjutnya dari penanya yang kedua, atas nama Mahfuz Zayadi,
tentang aliran, karena tadi berangkat dari kisah Husairon yang berangkat dari Syi'i yang mengejek-ngejek. Kenapa orang-orang Syiah itu benci Sayyidina Abu Bakar? Ini penting nih. Jangan-jangan di Madura ada virus ini. Hati-hati. Virus politik yang diagamakan. Nih hati-hati nih, adik-adik ini bakal dewasa ya. Nanti masalah kita ke depan adalah mengagamakan politik. Beda politik, beda agama. Walaupun sama-sama kopiahnya hitam, walaupun sholatnya sama-sama 5 waktu, nanti ke depan akan tambah berat. Nanti pesantren dengan pesantren akan tengkar cuma karena beda partai. Semoga di Madura nggak kejadian. Ini aminnya dari hati kan nih? Kayaknya cuma beberapa doang yang amin. Ya, atau jangan-jangan sudah kejadian. Ya, di Indonesia tahun 2019 sudah terjadi. Beda coblosan, beda agama. Udah kayak beda agama, padahal kopiahnya sama. Itu keberhasilan musuh-musuh Islam memecah kita dari dalam. Syiah itu ketika calonnya tidak menjadi khalifah, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, justru mundur menjadi khalifah keempat, maka mereka kemudian menyalahkan Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq perampas. Mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu memanfaatkan situasi kesedihan Ahlul Bait. Lagi sedih Rasulullah wafat, lalu diambil alih oleh Abu Bakar. Jadi mereka menuduh Sayyidina Abu Bakar. Lalu mereka benci sekali kepada Sayyidina Umar. Tapi mereka bingung dengan Sayyidina Utsman. Kenapa? Sayyidina Utsman ini istrinya 2, itu semuanya anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Sayyidina Ali istrinya 1 dari anak Rasulullah, selebihnya bukan dari anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ukur-ukur siapa yang lebih mulia karena istrinya banyak, maka lebih mulia Sayyidina Utsman karena 2 istrinya putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka kemudian sakit hati kepada kelompok pendukung Abu Bakar, maka mereka mencaci Abu Bakar. Syiah ini disebut dengan Syiah Rafidah. Ada Syiah yang enggak Rafidah seperti Zaidiyah, itu ada di Yaman. Mereka cuma mengatakan Sayyidina Ali afdal min Utsman. Itu tidak masalah. Disebut dengan tasyayyu' Mahmud, tasyayyu' yang masih terpuji. Dan itu tidak masalah karena di Quran tidak disebutkan bahwa Ali atau Utsman salah satunya lebih mulia. Itu ijtihad ulama. Maka ingat-ingat nanti yang nanya dan semua antum yang hadir, tolong nanti ke depan jangan jadikan politik sebagai standar orang beragama. Siap nggak? Maka coba dibaca sama-sama. Beda politik bukan beda agama. Coba diulang. Beda politik bukan beda agama. Sepakat? Yang mengagamakan politik berarti dia kelompok Khawarij, kelompok Syiah, kelompok Mu'tazilah. Ini 3 kelompok ini mengagamakan politik. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengagamakan politik. Tapi agama ini tidak boleh lepas dari politik. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Jadi jawabannya berangkat dari tidak husnudzonnya, karena kekecewaan yang dialami oleh mereka dilemparkan kepada Sayyidina Abu Bakar sehingga timbullah kebencian kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini lagi-lagi seperti yang diungkapkan oleh beliau tadi, ciri-ciri orang pesimis. Selanjutnya penanya yang ketiga Buya atas nama Fadli dari Bujur Tengah dengan 2 pertanyaan. Yang pertama,
cara mencari guru yang benar-benar membimbing kita dan menuntun kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaan yang kedua, batasan umur untuk mendalami tasawuf. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma khaba man istakhara wa la nadima man istashara. Tidaklah rugi orang yang istikharah, tidaklah menyesal orang yang bermusyawarah. Maka carilah guru dengan beristikharah berkali-kali. Istikharah artinya meminta supaya Allah lah yang memilihkan, bukan kita yang memilih. Muncul di YouTube, muncul di Facebook, oh ini guruku, belum tentu cocok. Istikharah lagi, siapa tahu ada guru yang lebih cocok. Termasuk memilih pesantren, ya, termasuk memilih pesantren harus istikharah. Apalagi nanti kuliah, apalagi nanti cari mursyid. Karena mursyid, guru rohani, tidak hanya untuk sekolah, tidak hanya untuk kuliah, tapi sampai nanti ke akhirat diperlukan. Maka bermusyawarahlah dengan orang-orang ahlinya, jangan tanya ke yang bukan ahli. Itu kalau di Jakarta, di Bogor, itu ada ustadz nggak ngerti tasawuf, ditanya orang, apa menurut engkau wahai ustadz, tasawuf itu apa? Jawaban dia, zindiq. Dia nggak ngerti. Yang orang ini nanya, bertanya kepada yang nggak ngerti. Sama-sama jahil wa jahil. Jahil tambah orang jahil gimana? Jahilan, dua orang jahil. Kapan seseorang belajar tasawuf? Belajar tasawuf ini dibagi. Pertama akhlak, yang kedua aurat zikir riyadhah, yang ketiga ma'rifatullah. Akhlak diajarkan sejak kecil, maka tasawuf mesti diajarkan sedari kecil. Jujur, gak boleh bohong, ya, nyontek. Saya mau tanya nih, santri pada ngerti agama kan, nyontek hukumnya apa? Waktu ujian kemarin nyonteknya beneran? Ada senyum-senyum tuh sebagian. Bawa jimatnya, jimat iri taman. Ada. Yang buka jimat, yang nyontek akidahnya bermasalah, tasawufnya rusak. Maka nyontek itu haram hukumnya. Haram secara fikih, haram secara tasawuf, haram secara akidah. Mau ditaruh di mana taruhnya orang? Karena kalau jadi orang hebat, ini gawat ini, berbahaya, ntar dia suka korupsi dari itu. Ya, mulai semester besok sudah nggak ada lagi nyontek ya. Ya, biarlah nggak bisa jawab. Cukup tulis apa yang kita tahu. Selebihnya katakan la adri, udah selesai. Atau tulis ulang pertanyaannya biar kelihatan ada usaha, walaupun golnya tetap kebanyakan mereka ya nggak nyambung. Kapan diajarkan tasawuf? Tasawuf akhlak wajib diajarkan sedari kecil. Yang kedua tadi apa? Aurat dan riyadhah, mujahadah, disebut dengan tasawuf nafsiyah. Tasawuf nafsiyah diajarkan kalau si anak sudah akil baligh. Boleh mulai puasanya, puasa riyadhah itu boleh. Riyadhah itu kayak latihan. Apa arti riyadhah? Orang yang ototnya besar itu dia latihan nggak? Ya, kalian ini bisa baca kitab, dulu nggak bisa karena berulang-ulang. Namanya riyadhah. Maka dalam belajar tasawuf juga ada riyadhah, diulang-ulang zikirnya, diulang-ulang puasanya, diulang-ulang bangun tahajudnya. Di sini tahajudnya jam berapa? Beneran? Ya. Sholat subuh maduhanya dijamak nggak? Jadi subhanallah. Kalau ada muslimat akhwat lagi lewat,
si Banin lagi sholat duha, dia pakai kunut. Apa kata kesel akhwat? Wow, rajin sekali ini abang. Haza akhi salih yusalli duha bil kunut. Ternyata dia sholat subuh di waktu duha. Itu ente. Baik. Jadi ini bagus untuk yang sudah akil. Untuk yang sudah apa? Akil. Lalu ada namanya tasawuf ruhiyah. Tasawuf ruhiyah ini hanya salihun liman kana qalbuhu saliman. Orang yang kalbunya sudah salim. Dan itu enggak tergantung umur berapa aja. Yang penting kalbunya salim, maka ruhnya akan sanggup dan siap untuk menerima ma'rifatullah. Ya, sabar-sabarlah. Belajar tasawuf itu pelan-pelan. Nah, saran saya kalau di pesantren mulai dari belajar akhlak. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.